Sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Video kali ini mungkin agak panjang, tapi nggak apa-apa. Kita bahas pelan-pelan aja. Untuk mengintervensi komunitas, apa aja langkah-langkah yang ada di intervention mapping? Ada 6. Di layar kita bisa melihat ke-6-nya. Dan langkah pertama adalah Community Problems and Intervention Outcomes. Kita bahas community problems-nya dulu. Langkah pertama dalam mengintervensi masalah di komunitas adalah mempelajari masalahnya. Jadi masalah yang ada di komunitas itu, yang mestinya kita atasi itu, kita pelajari dulu. Agar kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan masalah itu muncul. Kalau sebabnya sudah diketahui, maka kita akan bisa menentukan intervensinya yang pas. Jadi, inti dari langkah pertama ini adalah untuk menemukan penyebabnya. Penyebab dari masalah yang akan kita atasi. Tapi sebelum mencari sebabnya, masalahnya itu perlu kita definisikan dulu. Problemsnya. Masalahnya sebenarnya apa? Masalah apa yang akan kita atasi di komunitas itu? Kalau ada lebih dari satu masalah, masalah mana yang akan kita atasi? Semuanya? Atau salah satunya aja dulu? Nah, kalau masalah yang akan diatasi udah jelas, baru kita mulai cari penyebabnya. Dengan begitu, root cause analysis kita atau analisis akar masalah kita bisa fokus. Fokus mencari sebab dari masalah yang akan kita atasi. Tidak melebar ke masalah-masalah lain. Tapi masalah itu apa sih? Kita sering keliru loh memahami apa itu masalah. Ada yang bilang masalah itu adalah pertanyaan. Pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Jadi masalah itu pertanyaan, katanya. Kalau bentuknya bukan pertanyaan, bukan kalimat pertanyaan, katanya itu bukan masalah. Mosok. Masalah itu apa sih? Masalah adalah apa yang terjadi, yang mestinya nggak terjadi. Itu masalah. Simple. Angka kematian akibat stroke tinggi, misalnya. Padahal mestinya nggak setinggi itu. Itu masalah. Kenapa masalah? Karena mestinya nggak begitu. Karena mestinya nggak begitu, angka kematian akibat stroke yang tinggi itu perlu diatasi supaya nggak lagi jadi masalah. Nah, contoh lain, angka perceraian tinggi, padahal mestinya nggak setinggi itu. Itu masalah. Kenapa masalah? Karena mestinya nggak begitu. Karena angka perceraian mestinya nggak setinggi itu, artinya itu masalah yang perlu diatasi supaya angkanya bisa nggak setinggi itu lagi, supaya nggak lagi jadi masalah. Jadi angka kematian akibat stroke yang tinggi dan angka perceraian yang tinggi, keduanya itu adalah masalah. Keduanya masalah karena mestinya nggak terjadi, tapi terjadi. Sehingga perlu diatasi supaya nggak lagi jadi masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan masalah. Sekarang kita balik lagi ke mendefinisikan masalah. Jadi, langkah pertama dalam intervensi komunitas, langkah pertama dalam mempelajari masalah, itu nggak langsung cari penyebabnya, tapi definisikan dulu masalahnya. Dan sebelum kita definisikan, kita pilih dulu masalah mana yang akan kita atasi di komunitas itu. Baru setelah kita pilih, kita definisikan masalahnya. Lalu, baru setelah itu, kita cari penyebabnya. Nah, kita ambil contoh masalah kematian akibat stroke yang tinggi, misalnya. Penyebabnya apa sih? Nah, kita cari tuh di literatur, di teori, ataupun di pandangan para ahli. Kita wawancara para ahli untuk mendapatkan pandangan mereka misalnya. Setelah kita pelajari literatur, teori, ataupun pandangan ahli, kita mendapatkan misalnya bahwa salah satu hal yang menyebabkan kematian akibat stroke tinggi adalah karena pasien yang mengalami gejala stroke nggak segera mendapatkan penanganan yang pas dalam waktu 3 jam setelah gejala pertama muncul. Nah, bila literatur mengatakan begitu, atau pandangan ahli mengatakan begitu, jangan langsung percaya. Mungkin teorinya begitu, tapi belum tentu cocok dengan data di lapangan yang kita punya. Belum tentu cocok dengan komunitas kita. Jadi kita cek dulu data itu, kita cek dulu pandangan itu, pendapat itu dengan data yang ada di lapangan. Apakah hal itu benar terjadi di komunitas yang akan kita tangani? Bila iya, maka boleh jadi
itu memang salah satu sumber penyebab masalahnya. Nah, kalau memang itu sumber penyebab masalahnya, setelah kita temukan sumber masalahnya itu, kemudian kita lakukan analisis lanjutan berdasarkan literatur, teori, ataupun pandangan para ahli. Apa yang kita analisis lebih lanjut? Perilakunya. Perilaku-perilaku yang berkaitan dengan sumber masalah itu. Perilaku-perilaku yang berkaitan dengan tidak segera tertanganinya pasien dengan gejala stroke dalam waktu 3 jam setelah gejala pertama muncul. Kemungkinannya ada banyak. Misal, gejala pasien yang mengalami gejala stroke tidak segera tertangani dalam waktu 3 jam karena pasiennya wait and see dulu. Melihat dulu apakah gejalanya akan hilang apa enggak. Jadi nggak langsung ke rumah sakit saat gejalanya muncul. Jadi telat. Lebih dari 3 jam baru ditangani. Atau kemungkinan lain, pasiennya mau periksa ke vaskes primer dulu dan menunggu vaskes primernya buka besok pagi supaya bisa di cover BPJS misalnya. Jadi mereka nggak langsung ke rumah sakit saat gejala muncul karena takut nggak di cover BPJS. Nah, padahal kalau langsung ke UGD kan mestinya biasanya langsung di cover. Tapi mereka takut nggak di cover sehingga mereka nunggu vaskes primernya buka dulu. Sehingga mereka nggak langsung ke rumah sakit saat gejalanya muncul. Jadi lewat tuh jendela waktu 3 jamnya. Terlambat ditangani. Atau kemungkinan lain, karena pasiennya nggak tahu kalau itu gejala stroke. Dikirain sakit-sakit biasa aja. Jadi nggak langsung ke rumah sakit saat gejala itu muncul. Jadi terlambat penanganannya, lewat dari 3 jam. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan oleh teori dan literatur itu, kita cek dengan data di lapangan di komunitas kita. Mana dari perilaku-perilaku itu yang memang terjadi di komunitas kita. Nah, bila ada yang memang terjadi di komunitas kita, maka boleh jadi perilaku itulah salah satu sumber penyebab masalahnya. Nah, setelah kita temukan perilaku yang menjadi sumber masalah, kita lakukan analisis lebih lanjut berdasarkan teori, literatur, pandangan ahli, dan pandangan wakil dari orang-orang di komunitas. Apa yang kita analisis lagi lebih lanjut? Penyebab dari perilakunya itu. Penyebab dari perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kematian akibat stroke itu. Penyebab dari tidak datangnya pasien ke rumah sakit dalam rentang waktu 3 jam setelah gejala pertama muncul. Nah, yang bila penyebab perilakunya diubah, maka perilakunya akan bisa berubah. Sehingga stroke jadi bisa tertangani dalam waktu 3 jam setelah kemunculan gejala pertama. Sehingga angka kematian akibat stroke bisa turun. Nah, bisa dilihat kan mengapa penting sekali menemukan akar penyebabnya. Bila yang diintervensi adalah akar penyebab yang benar dan diintervensi menggunakan protokol intervensi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita bisa punya harapan yang realistis bahwa angka masalah di komunitas akan turun. Root cause analysis yang cermat itu sangat penting. Dengan mengetahui akar penyebab masalahnya, kita akan mengetahui intervensi seperti apa yang dibutuhkan. Makanya di sebagian literatur, proses ini disebut dengan asesmen kebutuhan atau need assessment. Nah, kalau kita lihat di slide, masih ada satu lagi hal yang perlu di-assess, yang perlu diidentifikasi, yaitu concerns. Concerns itu apa? Concerns itu adalah apa yang membuat kita concern, khawatir, bila permasalahan tidak kita atasi, tidak segera teratasi. Jadi concerns adalah dampak masalah yang membuat masalah itu perlu untuk segera diatasi. Mari kita ambil kembali contoh masalah angka kematian yang tinggi akibat stroke. Berdasarkan literatur, pandangan ahli, ataupun opini orang-orang di komunitas, apa kira-kira dampak kematian yang tinggi itu bagi komunitas dan orang-orang di dalamnya? Misal, dampaknya adalah hilangnya nyawa yang tidak perlu misalnya, atau kecemasan yang tinggi yang dialami oleh tidak hanya mereka yang punya resiko tinggi terkena stroke, tapi juga
kecemasan tinggi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka yang menyayangi mereka. Atau misalnya dampak yang tidak diharapkannya adalah angka survei kesehatan yang rendah, yang bisa berdampak pada sorotan publik terhadap penanganan stroke di daerah tersebut, yang dapat memberikan tekanan politik terhadap pemerintah setempat. Jadi pemerintahnya kan nggak mau itu terjadi misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan concerns. Dengan concerns ini, bila teridentifikasi secara pas, akan bisa memberikan sense of urgency dan energi agar intervensi komunitas segera dilakukan. Nah, oke. Sejauh ini kita telah membahas 3 hal yang perlu diidentifikasi dan dikonfirmasi di analisis masalah. Problems, causes, and concerns. Permasalahannya, penyebabnya, dan dampak permasalahan atau concerns. Tapi, langkah paling pertama dalam intervensi komunitas itu sebenarnya bukan asesmen masalah. Sebelum melakukan asesmen masalah, kita perlu kita perlu tentukan dulu framework assessment yang akan digunakan. Kita tentukan dulu rencana kerja asesmennya mau bagaimana. Baru kita laksanakan asesmennya. Ingat, asesmen ini adalah pekerjaan banyak orang. Nggak bisa dikerjakan sendiri. Karena dikerjakan oleh banyak orang, rencananya harus jelas. Nggak bisa setiap orang berjalan dengan rencana asesmennya sendiri-sendiri. Nggak bisa. Di dalam mata kuliah asesmen dan intervensi sosial ini, framework assessment yang akan kita gunakan adalah PRECEDE. Tidak bolehkah menggunakan framework assessment yang lain? Boleh. Tapi kita pelajari dulu framework PRECEDE ini. Kalau sudah ahli, mau belajar framework assessment yang lain ya boleh. Seperti apa framework assessment yang namanya PRECEDE itu? Nanti akan ada pertemuan yang membahas itu. Untuk saat ini, cukup kita tahu bahwa sebelum melakukan assessment, kita mesti punya framework assessment-nya dulu. Baru setelah itu, framework assessment-nya kita laksanakan. Nah, kita lanjutkan. Langkah pertama intervensi komunitas, nggak berhenti pada mempelajari masalah. Setelah masalahnya kita pelajari, kita perlu menetapkan intervention outcomes-nya. Hasil yang kita targetkan untuk kita capai dengan program intervensi kita. Dari mana kita dapatkan target ini? Dari definisi masalah. Misal, definisi masalahnya adalah angka kematian akibat stroke tinggi. Seberapa tinggi angka kematiannya? Pada pria 38%, pada wanita 61% misalnya. Nah, kalau kita dikasih tahu data angka persentase kematian seperti itu, mungkin target hasil yang akan kita pasang adalah angka persentase kematian yang lebih rendah dari itu. Mentargetkan angka kematian akibat stroke pada pria jadi 20% misalnya, dari yang tadinya 38%. Atau kita jadi mentargetkan angka kematian akibat stroke pada wanita jadi 40%, dari yang tadinya 61%. Tapi untuk kasus stroke ini, tim perancang intervensi di komunitas itu cerdas. Mereka menyadari bahwa kematian akibat stroke berada di luar kendali mereka. Mereka menyadari bahwa ada terlalu banyak variabel yang mempengaruhi angka kematian akibat stroke yang kendalinya ada di luar mereka. Jadi mereka nggak pasang target itu. Mereka kemudian mencoba untuk melihat target yang ada di dalam kendali mereka. Target apa yang bisa mereka kendalikan? Persentase yang mendapatkan protokol perawatan stroke yang direkomendasikan. Itu targetnya. Dari analisis permasalahan, mereka menemukan bahwa ternyata hanya 1 orang dari 487 pasien stroke per tahun di rumah sakit di daerah itu yang mendapatkan protokol perawatan stroke yang direkomendasikan. 1 orang dari 487 pasien. Itu artinya berapa persen? Hanya sekitar 0,2% yang mendapatkan perawatan benar. Dari data itu, tim perancang intervensi di komunitas itu merasa bahwa mereka bisa meningkatkan angka 0,2% itu hingga menjadi sekitar 50% dalam 2 tahun. Nah, jadi setelah didiskusikan, sponsornya setuju dengan target itu. Pemerintah dan rumah sakit setempat juga setuju dengan target itu. Para perwakilan dari komunitas
juga setuju dengan target itu. Maka ditetapkanlah angka tersebut sebagai target hasil dari program intervensi yang akan mereka rancang. Dengan demikian, target hasil program mereka berbunyi, setelah 2 tahun intervensi berjalan, persentase pasien stroke yang menerima RTPA atau RTPA itu protokol perawatan stroke yang direkomendasikan. Nah, jadi setelah 2 tahun intervensi berjalan, persentase pasien stroke yang menerima RTPA di rumah sakit daerah setempat bisa konsisten sebanyak lebih dari 50% setiap tahunnya, dari yang tadinya hanya 0,2%. Selesai step 1. Nah, dari step 1 ini aja, bisa dilihat nggak sih bagaimana intervention mapping itu memandu langkah kita untuk mengatasi permasalahan di komunitas. Dengan intervention mapping, kita dibantu langkah demi langkah. Kita jadi nggak lagi bingung dengan apa yang mesti dilakukan pertama kali. Lalu langkah keduanya apa? Lalu langkah selanjutnya apa? Dengan langkah pertama ini, setidaknya kita bisa tahu bahwa ketika kita dihadapkan pada panggilan untuk mengatasi permasalahan di komunitas, kita nggak langsung ujuk-ujuk bikin program. Bahkan juga kita bisa tahu bahwa kita mestinya nggak langsung turun ke lapangan ambil data assessment. Walaupun langkah pertamanya adalah assessment dulu. Dengan menggunakan intervention mapping ini, kita jadi akan tahu bahwa hal pertama yang mesti kita lakukan adalah menentukan framework assessment yang akan digunakan oleh tim assessment. Nah, kedua, baru turun assessment. Diawali dengan menentukan dan mendefinisikan masalah yang akan diatasi. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi dampaknya bila tidak diatasi. Sehingga seluruh orang punya alasan yang kuat untuk menuntaskan program intervensi hingga selesai. Karena katanya kan, he who has a why to live for can bear almost anyhow. Dia yang punya kenapanya akan bisa mengatasi hampir bagaimanapun caranya. Nah, lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan mengidentifikasi akar penyebab masalah agar kita bisa mengetahui intervensi seperti apa yang sebenarnya pas dan dibutuhkan. Nah, baru ketiga, setelah hubungan sebab akibat dimengerti, sepakati target intervensi yang bisa disetujui oleh semua pihak agar seluruh proses perancangan selanjutnya mengarah pada satu arah tujuan. Itu step 1.